Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-qaili fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akrama duyufur rahman akramahullahu bil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para masyayikh, para muallimin, para asatidz, para hujjaj, para sesepuh tokoh masyarakat, min muqaddimatihim, hadir di sini penceramah kita Al-Ustaz Kiai Haji Abu Hanifah yang sudah istirahat, juga para kiai-kiai yang lainnya, kiai-kiai muda ini. Kita doakan mata'anallahu bituli hayatihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Juga para calon jemaah haji yang ada di depan kita ini, yang malam hari ini kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sejak sekarang sampai nanti melaksanakan ibadah haji, sampai kembali ke tanah air kembali. Hadirin hadirat jamaah, juga Al-Ustaz Kiai Haji Mawardi Mahmud, hadirin hadirat jamaah walimatus safar yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita hadir bersama-sama. Cukup banyak ini yang hadir, cukup berkah yang hadir ini, karena di samping acara walimatus safar juga ada acara haul. Jadi sekaligus bagaimana yang memperingati yang sudah berangkat duluan ke akhirat, juga mendoakan besok yang akan berangkat ibadah haji. Mudah-mudahan doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada dua tujuan orang ibadah haji. Yang pertama, kata Allah, liyashhadu manafi'a lahum, untuk mereka dapat menyaksikan begitu banyak manfaat bagi mereka.
Kalau dibilang manfaat, ini adalah faedah atau sering disebut dengan keuntungan dunia. Apa yang kita bisa dapati dengan melaksanakan ibadah haji? Yang pertama kita dapati adalah keuntungan dunia. Keuntungan dunia yang paling utama adalah dari sisi ilmu. Kalau kemarin kita hanya baca sejarah, baca cerita tentang Ka'bah, tentang makom Nabi Muhammad, tentang Jabal Nur, Jabal Sur, tentang Hudaybiyah, Ja'rorah, semua ini hanya kita dapati lewat cerita. Mudah-mudahan besok ketika kita berangkat haji ini menjadi kenyataan. Artinya apa yang diceritakan dalam buku-buku itu oleh guru-guru kita dulu, maka persis apa yang mereka ceritakan, sehingga kita lebih mantap, baik ilmunya lebih mantap maupun imannya lebih mantap. Bukan sekedar katanya, tetapi benar-benar kita sudah bisa menyaksikan dengan mata kepala kita. Inilah keuntungan daripada orang melaksanakan ibadah haji. Apalagi ini para guru-guru, ya. Ini dengan pergi haji akan lebih mantap, ilmunya lebih mantap, menjelaskannya juga lebih mantap. Dan banyak lagi manfaat yang lain tidak bisa saya sebutkan di sini. Yang kedua, kalau sekalian, kita pergi haji ingin mendapatkan keberkahan, karena kita pergi ke tempat-tempat yang penuh berkah, pergi ke rumah Allah, berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ke tempat-tempat yang penuh berkah. Mudah-mudahan sepulangnya haji kita tambah berkah, makin berkah. Berkah yang pertama apa? Adalah berkah ilmu. Kalau kita ingin berkah ilmu, maka kata kuncinya cintailah para ulama. Jikalau kita ingin anak kita, ya, cucu kita jadi ulama, maka cintailah ulama, cintai ulama, ya. Tapi yang benar-benar ulama, Pak, ulama warasatul anbiya. Tapi sekarang ini banyak banget bingung kita, Pak. Bingung ngikutin yang begini, bingung ikut ini, bingung. Ya, yang kita ikutin adalah al ulama warasatul supaya jangan bingung, Mbak. Ikutin ulama pewaris Nabi. Seperti ulama-ulama, guru-guru kita, ya. Di sini ada Kiai Nur Ali, ada Abdul Syafi'i, lu ada lebih dulu lagi Pak Kiai Marzuki, Kiai Hasyim Asy'ari. Itu adalah ulama warasatul anbiya yang enggak bikin bingung. Harusnya kan namanya ulama itu, Pak, kayak matahari,
Kalau matahari di siang hari ada matahari, kita menjadi jelas. Kalau sekarang ini kadang-kadang dijelasin bukan tambah jelas, Pak. Tambah bingung. Tambah apa? Bingung gitu. Ini bukan ulama Rasul Anbiya nih, Pak. Kalau ulama Rasul Anbiya ini, apa yang dijelaskan oleh ulama kita ibarat matahari, ya. Makanya Nabi katakan anta syamsun anta badrun. Nabi kita itu ibarat seperti matahari yang bisa bikin jelas, ibarat juga seperti bulan yang bikin adem, Pak. Ini akhir-akhir ini kita, Masya Allah, makin bingung, kadang-kadang juga bukan makin adem, Pak. Setiap hari kita baca ini itu bukan makin adem, Pak. Masya Allah. Untuk itu sekalian, kita sebagai warga takwa ini yang sudah diajarkan oleh guru kita, ya, marilah kita ikuti ulama-ulama warasatul anbiya, ulama warasatul anbiya. Ulama warasatul anbiya itu, Pak, cirinya, Pak, ada empat ciri ulama warasatul anbiya. Yang pertama adalah seorang muallim yang ilmunya memang mumpuni, ilmunya luar biasa, punya guru yang jelas, punya sanad yang jelas. Ada dulu ulama dari Maroko, pernah ada yang nanya anak-anak, bagaimana penilaiannya tentang Nasiruddin Al-Albani, ya. Bagaimana tanggapan ulama Maroko tentang seorang ulama yang disebut Nasiruddin Al-Albani? Kata ulama Maroko tadi, beliau adalah orang pintar, orang cerdas. Sayang cuma nggak ada gurunya, Pak. Nggak ada apa? Nggak ada gurunya, nggak punya guru. Akhirnya yang menurut mereka menurut beliau benar, itulah yang dianggap paling apa? Paling benar. Dia nggak ada gurunya. Udah, Pak. Kalau bocah sekolah nggak ada gurunya, Pak, ya begitu. Saya pernah, Pak, diprotes, anak putri protes, guru, kok saya dapat nilai 5 padahal jawaban saya betul semua. Dia bilang gitu, Pak, jawaban saya betul semua, kok saya dikasih 5? Coba buka filenya tuh, buka filenya, jawaban dia, Pak. Ternyata yang menurut beliau adalah benar, ternyata banyak salah. Ini salah, ini salah. Menurut dia, Pak, paling apa? Paling benar. Pas diperiksa ternyata banyak apa? Salah. Makanya itulah pentingnya orang punya apa? Orang punya guru. Kalau nggak punya guru, akibatnya begitu, ya. Akibatnya tadi merasa benar, karena nggak dibenerin, Pak. Apa kata dia baca benar, udah dikatakan aja udah. Ini yang terjadi, Pak. Orang nggak punya gurunya. Kalau Pak Kiai ada gurunya, Guru Marzuki di Mekah, si Ali Al-Maliki namanya, Umar Hamdan, dan banyak lagi ulama-ulama guru-guru beliau. Jadi ada sanadnya, Pak, sanadnya ada, nyambung. Makanya kalau baca kitab beliau itu, baca kitab hadis Imam Nawawi, wa bisanadil muttasil, begitu, Pak. Dibacanya wa bisanadil muttasil, ya, dengan sanad kami yang nyambung, ya. Hanya memang disebutin, kalau disebutin panjang banget, Pak.
ke Marzuki, ke apa namanya ke Syekh Al-Maliki, rekat panjang banget jadi cukup dia bilang wa bisana ilal muttasil ilal Imam Nawawi. Jadi apa yang beliau ajarkan itu sanadnya apa? Nyambung, sanadnya nyambung sampai ke Imam Nawawi. Imam Nawawi nanti nyambung lagi sampai ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi Muhammad nyambung lagi kepada Allah Subhanahu, pada malaikat, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah Bapak sekalian yang kita ikuti adalah ulama yang sanadnya muttasil, ada gurunya. Itu kalau ulama nggak ada gurunya begitu Pak. Apalagi kalau gurunya orang Yahudi. Ada ulama belajar ke Amerika Pak, belajar ke Amerika, ke Montreal, kemana-mana belajar agama ke sono ya. Ya akhirnya nggak nyambung maktub tuh Pak, batal udah, karena apalagi sanadnya kepada orang Yahudi. Dulu sanadnya kepada orang Islam yang kurang paham aja ya, yang kurang sikoh aja diragukan, apalagi ini jelas-jelas sanadnya kepada orang Yahudi. Mengapa sekarang pada bingung kita Pak? Karena orang-orang kita pada bangga belajarnya gurunya orang Yahudi, bangga. Dia merasa kalau belajarnya ke Timur Tengah itu ya begitu-begitu juga katanya. Tapi yang hebat kalau belajarnya kemana? Amerika, belajarnya kemana-mana ya Allah ya. Jadi Bapak sekalian, yang kita disuruh adalah ikuti al-ulama warasatul anbiya. Yang pertama dia seorang alim, yang kedua seorang murabbi, dia pendidik Pak, pendidik. Dia punya murid yang dididik. Kemudian yang ketiga dia seorang mujahid fil ilmi, mujahid dalam keadaan perang ya perang. Tapi jangan Pak dalam keadaan damai lagi perang ya jangan. Tapi kalau lagi perang ya perang. Kalau ada musuh dia harus perang. Kemudian dia seorang mursyid Pak, seorang apa? Mursyid. Ya, seorang waliyun min auliyaillah. Ya, banyak punya karomah. Itulah ciri-ciri al ulama warasatul anbiya, ulama yang kita ikutin Pak. Jadi jangan pada bingung sekarang, ikuti aja ulama warasatul anbiya. Hadirin rahimakumullah. Sekarang ini Bapak-bapak sekalian, kita banyak tadi mendengar hal-hal yang membingungkan kita ya. Karena tadi ulama-ulamanya tidak bangga lagi kalau dia punya sanadnya orang Arab, malah dijelekkan Pak. Ulama Arab, ulama apa? Ulama Arab, Masya Allah. Jadi dia bangga kalau belajarnya perginya bukan pergi umroh, perginya Israel, bangga Pak. Bangga. Saya dulu ingat guru saya Pak, guru saya waktu belajar, ada seorang ulama itu mondar-mandir ke Eropa, tapi nggak pernah mampir ke Mekah Pak. Ya Allah, dia kemana-mana sampai, tapi ke Mekah nggak sampai. Ini kan Bapak sekalian, Mekah itu rumah Allah.
ke Eropa sampai, ke Amerika sampai, tapi ke Mekah apa? Kagak sampai. Itu banyak Pak, ya, sekarang ini banyak yang seperti itu, dan itulah yang diikutin oleh orang-orang sekarang ini. Tersimak sekalian, kalau kita menjauhi ulama warasatul anbiya, kita jauhin ulama warasatul anbiya, ini pas sekalian ada 3 cobaan yang akan Allah timpakan sama kita. Pertama, akan dicabut keberkahan, hidup kita kagak bakal berkah. Ya. Alhamdulillah, ini malam hari ini di samping di samping Wali Matus Safar juga haul, mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Ya. Jadi Bapak sekalian, kalau orang menjauhi ulama maka dicabutlah keberkahan. Yang kedua, akan diangkat pemimpin yang zalim. Kalau nanti sudah kita pemimpin yang zalim Pak, ya, Masya Allah, saya lihat di Afrika Pak, di Afrika itu sekarang, di Angola, Afrika ya, itu Pak, orang di Afrika Pak sekalian, dengan alasan pembangunan masjid-masjid digusurin, alasannya pembangunan. Untuk pembangunan masjid dia apa? Digusur. Kalau orang nggak mau digusur, anti pembangunan. Kemudian mereka sholat nggak punya masjid, terpaksa sholat di jalanan, Pak. Di jalanan sholat, ditembakin. Karena apa? Karena melanggar. Ya Allah, sebab salah Pak. Di masjid-masjidnya digusur, kemudian apa? Di jalanan ditembakin karena melanggar hukum, aturan. Begitu yang terjadi di Afrika Pak. Nauzubillah, jangan sampai terjadi di Indonesia, jangan ya. Yang ketiga Pak sekalian, kalau kita jauh sama ulama warasatul anbiya, maka matinya kita di luar apa? Di luar iman. Matinya kita di luar iman. Dulu Pak, waktu kami sedang belajar sama Pak Kiai belajar, ada anak yang nanya, Pak Kiai, kok ada orang sekarang ilmunya ya profesor, doktor, tinggilah ilmunya ya, tapi Bapak sekalian ilmunya membingungkan, itu bukan menenteramkan, tapi apa? Membingungkan. Kata Pak Kiai, gua mah kagak heran. Kata beliau orang tua bilang, gua mah kagak heran. Dulu ada seorang alim besar, seorang waliun bin auliyaillah yang namanya Bul'um bin Ba'uro ya. Bul'um bin Ba'uro Pak, udah ngeliat apa nah? Lihat arsy, lihat semua, lihat surga, kelihatan Pak. Dia mau lihat surga, lihat arsy, lihat, luar biasa Bul'um ya. Tapi kemudian pas sekalian, karena dia hidup pada zaman Nabi Musa alaihis, ketika Nabi Musa dari Madian, dari kampung martuanya Nabi Syuaib di Jordan, mau pergi ke mana? Ke Mesir, itu harus lewat Jabal Tursina. Jabal Tursina ini di sana ada Bul'um, tapi juga ada Raja Jababiroh, diktator.
Ini bos sekalian, Nabi Musa mau ketemu sama Bul'um, mau minta doain, karena doanya mustajab, doanya mustajab sekali. Rupanya kedatangan Nabi Musa diduluin oleh Jababiroh, diktator tadi Pak, ya, yang minta kepada siapa? Minta kepada Bul'um atas nama kita ini satu daerah, satu teritorial, ya, menjaga daerah kita, ya. Besok Nabi Musa mau lewat sini, doain biar Nabi Musa nggak lewat sini. Begitu. Tadinya Bul'um nggak mau Pak, nggak mau Bul'um apa? Doain, daripada kata Bul'um saya nggak berani. Nabi Musa seorang nabi, ya. Akhirnya nggak bisa lewat Bul'um, lewat istrinya Pak. Lewat apa? Istrinya disogok mulai dah dengan uang emas, ya. Akhirnya rupanya Pak, dengan istrinya ini ya dikelesin dah Bul'um, ya. Akhirnya Bul'um apa? Mau pas kalian doain Nabi Musa biar jangan sampai lewat situ. Bener Pak, Nabi Musa keder. Nabi Musa apa? Keder, dijabati 40 hari, keder, ya. Lalu Nabi Musa tanya malaikat, mengapa nih saya keder? Berangkat pagi dari sini, sore situ lagi. Berangkat pagi dari sini, sore situ lagi. 40 hari dijabati. Nabi Musa keder. Kata malaikat, ini ente didoain oleh siapa? Oleh Bul'um, didoain Bul'um. Masya Allah, orang ngajar Bul'um ini. Makanya dia doa lagi sama Allah Pak. Lah kan tinggal Nabi Pak, apa wali Pak, doa sama Allah, ya Allah, sebagaimana saya didoain keder, mudah-mudahan Bul'um juga dicabut imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Nabi Musa benar Pak, yang tadinya lihat aras nggak bisa lihat, ya. Akhirnya Nabi Musa ganteng ceritanya Pak. Nabi Bul'um ini matinya, lidahnya sampai ke pusernya Pak, matinya tuhul khatimah. Begitu Pak sekalian, ya. Jadi akhirnya Pak sekalian, ikutilah al ulama warasatul anbiya, ya. Nanti barangkali panjang Abu Hanifah, nanti lebih panjang, ya. Kemudian Pak sekalian, yang itu keberkahan ilmu. Yang kedua adalah keberkahan harta. Keberkahan apa? Harta, pangkat, jabatan. Kalau Bapak pengen berkah harta, pengen berkah jabatan, ya, ini Mas Jazri ini, Pak Haji Oom semua, ya, ini adalah pengusaha pengen berkah, betul. Ini kuncinya ada di orang tua. Kuncinya, jadi ini kalau malam ini rati plus haul, ini benar, ya. Ini insya Allah akan Allah berikan keberkahan, ya, karena bakti sama orang tua. Nih Pak, pesan saya Pak, yang masih punya orang tua itu, ya Allah, ada seorang Pak pergi ke Yaman, minta doain sama ulama di Yaman. Ulama Yaman nanya, minta doain biar berkah katanya, hidupnya berkah. Ulama Yaman tanya, ente punya orang tua enggak? Punya. Itu aja. Itu orang tua adalah sumber apa? Keberkahan. Ya, nanti dibantu memang oleh para ulama-ulama, oleh para wali-wali, dibantu. Tapi kalau Bapak jauh sama orang tua, biar didoain oleh ulama juga. Pas sekalian,
ini terhalang, ya, terhalang doanya. Makanya yang paling utama adalah ridho orang tua. Nanti didoain juga oleh para ulama. Jadi yang paling mustajab adalah doanya orang tua. Makanya Pak, untuk keramat kita yang paling utama adalah orang. Jangan saya dengar orang cerita, Pak, bapak saya udah tua, kadang-kadang kencing di mana-mana, saya seret aja ke kamar mandi, seret. Ya Allah, ada begitu barang sini. Ya Allah, diseret bapaknya, Pak. Ya Allah, bagaimana? Saya bilang juga pesan sama anak-anak lu jangan kayak begitu, ntar gue diseret lagi ntar. Ya Allah, ya jangan begitu. Ya, sama orang tua masih sayang, Pak. Ya, makin tua orang tua kita makin berkeramat. Ini barangkali ini keberkahan semua yang jemaah haji ini karena baktinya dengan doanya orang tua. Karena Pak, keberkahan itu dilihat bukan ketika orang tuanya masih hidup, nanti lihat bagaimana kalau orang tuanya udah nggak ada. Kalau orang tuanya nggak ada, kita makin berkembang, makin berkah, itu namanya berkah. Kalau orang tua nggak ada, makin boros ya itu juga berkah namanya. Jadi pengen berkah harta, Pak, itu kuncinya. Mari bakti sama orang tua, sayangi orang tua, ya. Kemudian Bapak sekalian, yang ketiga, berkah akhirat. Sebab orang-orang barat, Pak, bangga. Dia bilang sama kami yang belajar di Timur Tengah, buat apa agama nggak penting. Kata orang barat, orang Cina, agama nggak penting. Mereka toh bisa hidup layak, hidup tenang, hidup sejahtera tanpa agama. Tanpa agama mereka bisa hidup layak. Lihat pembangunan di Eropa, Pak, di Cina, ya. Barangkali bisa juga, Pak, masuk akal itu. Tetapi yang jelas, orang yang gak dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang itu tidak dapat berkah akhirat. Kita kan, Pak, pengen berkah kita, berkah dunia, berkah akhirat. Kadang-kadang saya mikir, Pak, ya saya juga nggak bener amat, Pak. Ya, ada orang bapaknya, Pak, segalanya ukurnya dunia. Kata kira saya, ini orang nggak mikirin akhirat sekali ya. Ya, kita kan pengen berkah dunia, pengen berkah apa? Akhirat, makanya. Nah, pengen berkah akhirat, maka nanti beragama. Nah, ini wazkurusmallah. Ya, tugas kedua nanti ini para jemaah haji, sebutlah nama apa? Nama Allah di sana. Jadi kalau nanti nyebut nama Allah ini pengen kayak akhirat dah. Kalau kayak dunia mata kan bakti sama orang tua. Pengen berkah dunia, bakti sama orang tua, ya. Pengen berkah akhirat, ya besok kita ini mati-matian bekerja jihad. Jihad itu bukan hanya perang, jihad itu juga besok bersungguh-sungguh, ya. Nanti ini para calon jemaah haji di sana hendaknya bersungguh-sungguh, ikuti apa yang diatur oleh pembimbing, ikuti, ya, selama kita mampu. Memang, Pak, yang wajib mah kita haji sekali, umroh sekali, yang wajib. Tapi kalau yang sunat, kita boleh umroh nanti berkali-kali, sebanyak-banyaknya. Pak Kiai dulu 40 kali, Pak, saya ngikutin dengkol-dengkolnya.
40 kali itu 40 kali apa? 40 kali umroh ya kali kalau kita enggak segitu Pak. Tapi berbuatlah yang maksimal, berjihadlah, bersungguh-sungguhlah biar nanti kita dapat keberkahan di akhirat. Jangan sampai nanti lu pulang haji enggak kaya-kaya, ya kita berharap kaya nanti dia di akhirat. Itu saja Bapak sekalian, nanti ya Bu Hanifah yang akan nyambung panjang lebar dari saya. Cukup sekian saja. Ya kita doain nih para jemaah haji kita baca surah Al-Fatihah 1 kali. Mudah-mudahan dia semua dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia semua yang berangkat ini dimudahkan oleh Allah untuk meraih haji yang mabrur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir lana wa liwalidayna amin. Dan saja dan saya mohon maaf kalau tidak bisa sampai akhir ya, karena kondisinya sudah ngeblank ini bagi besok juga banyak acara. Dan saja hadanallah wa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.